أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tamhidul Bidayah lil Badiin fi Ilmi Riwayah, yaitu kitab pelajaran mustalah hadis bagi para pemula yang masih keberatan untuk memahami matan Al-Baiquniyah. Sekarang kita masih berada pada bab permasalahan apa kemarin? Al-jarh wa ta'dil. Al-jarh itu mengkritik, ta'dil memberikan apa? Rekomendasi. Naam. Kata beliau, halaman yang ke-44, kita masih berada pada halaman yang 44 ya. Nah, barakallahu fikum. Wa yuqbal at-ta'dil min ghairi dzikri sababihi 'alal madhhab as-sahih al-masyhur. Rekomendasi, pujian untuk seorang perawi itu diterima tanpa menyebutkan sebab. Ini berdasarkan apa? Pendapat yang sahih yang masyhur. Paham ya? Karena apa? Karena ketika dia mentakdil itu enggak sembarangan. Karena kalau mentakdil sembarangan berbahaya nanti. Nah, oleh karena itu perlu berhati-hati. Kemarin apa kaidahnya? Jangan tertipu dengan apa? Tasahulat. Tasahulat itu bermudah-mudahan. Seperti Al-Hakim itu bermudah-mudahan dalam mensahihkan apa? Mensahihkan. Nah, barakallahu fiikum. Seperti apa? Barakallahu fiikum Ibnu Jauzi itu bermudah-mudahan dalam memalsukan hadis. Maksudnya itu memasukkan hadis yang palsu padahal bukan palsu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Al-Hakim bermudah-mudahan di dalam apa? Memasukkan hadis yang sahih padahal tidak sahih. Kemudian nah, barakallahu fikum Ibnu Mundir bermudah-mudahan dalam menukilkan ijma' padahal ada khilaf. Itu sudah disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin nah di dalam syarah beliau terhadap matan Al-Baiquniyah. Jadi kita harus benar-benar meneliti. Kata beliau, ta'dil, rekomendasi atau pujian itu diterima walaupun tanpa menyebutkan sebabnya. Ini menurut pendapat yang sahih yang masyhur. Li'anna asbabahu katsirah. Karena sebab-sebab orang mentakdil, memberikan rekomendasi, memuji itu banyak sekali. Yas'ab dzikruha, sangat sulit untuk menyebutkannya. Wala yuqbal al-jarh, tapi kalau jarah perhatikan, adapun jarah kritikan, adapun jarah tidak diterima illa mubayyan as-sabab, kecuali sebabnya dijelaskan. Sebabnya kenapa antum menjarah gitu loh. Paham belum? Sebabnya kenapa si fulan kok dihizbikan? Sebabnya kenapa si fulan kok kadzdzab gitu loh. Kan perlu apa? Perlu penjelasan, perlu penjelasan. Barakallahu fikum. Jadi bedakan itu. Kalau ta'dil walaupun enggak menyebutkan sebabnya diterima. Tapi kalau jarah harus apa? Diterima apabila apa? Apabila sebabnya dijelaskan. Liyungdar fihi, untuk dilihat kembali ahwa jarhun amla. Paham belum? Kritikan tadi itu untuk dilihat kembali apakah benar-benar kritikan atau bukan. Faqad yudan ma laysa bijarihin jarihan. Karena bisa jadi diduga, disangka sesuatu yang bukan kritikan dianggap kritikan. Paham belum? Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau jarah melihat lagi. Kalau jarah dilihat lagi, dijelaskan enggak sebab dia menjarah itu. Karena menjarah itu kan istilahnya kan mencatat derajat kedudukan seorang itu loh. Itu perlu dilihat lagi sebabnya ada enggak itu loh. Tapi kalau ta'dil secara globalnya sangat sulit untuk disebutkan. Ta'dil memberikan rekomendasi, memuji. Paham ya? Nam si fulan thiqah. Sebabnya kenapa? Itu jarang sekali ditanyakan. Tapi si fulan kadzdzab, sebabnya kenapa? Karena banyak memasukkan hadis dan bohong dalam meriwayatkan hadis. Kan ada sebabnya, ya enggak? Si fulan dhaif. Ini jarah atau bukan ini? Jarah, ya enggak? Si fulan dhaif, lemah. Kenapa lemah? Karena lemahnya setelah terbakarnya kitabnya misalkan. Dulunya ketika kitabnya belum terbakar, dia kuat hafalannya, thiqah. Nah, tapi setelah terbakar kitabnya jadi lemah. Berarti kan ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, kita lihat. Wal jarh wa ta'dil yusbatani bi'alimin wahid. Jarh wa ta'dil itu ditetapkan dengan satu orang alim. Kenapa? Li'anal adada lam yushtarat fi qabulil khabar. Karena banyaknya seorang alim yang menjarah dan ta'dil itu tidak disyaratkan untuk apa? Bukan termasuk syarat untuk diterimanya sebuah hadis atau kabar. Jadi sebenarnya jarh wa ta'dil itu pun bisa ditetapkan dengan satu orang alim gitu loh. Kalau orangnya alim terkenal misalkan seperti apa? Abu Hatim, Abu Zur'ah, paham ya? Kemudian juga Imam Bukhari, itu walaupun sendirian menjarah terkenal juga, Ali bin Madini. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi walaupun satu orang alim kok dia menjarah, mengkritik ataupun memberikan rekomendasi, itu bisa ditetapkan.
Nah, maksudnya ya. Tapi ingat kaidahnya tadi, kalau menta'dil enggak perlu antum cari sebabnya apa. Tapi kalau menjarah, mengkritik, nanti cari lagi sebabnya apa, sebabnya dia mengkritik dan apa sebabnya dia mengatakan dhaif atau kadzdzab tadi itu. Naam. Itu penting itu ya. Ewa. Wa tuqbal tazkiyatul mar'ah wal 'abdu al-'arifaini fi riwayah wasyahadah aidan. Masyaallah. Rekomendasi seorang wanita dan seorang budak pun yang kedua-duanya tahu masalah ilmu riwayat itu tetap diterima, bayangkan. Jadi dalam masalah hadis itu enggak harus orang merdeka, enggak harus laki-laki yang barakallahu fikum memberikan tazkiyah, enggak harus. Paham ya? Tazkiyahnya, rekomendasi seorang wanita, seorang budak pun kalau kedua-duanya arifaini, kedua-duanya mengetahui fi riwayah, ilmu masalah riwayat, maka diterima. Wasyahadah aidan, persaksiannya pun juga diterima. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya? Nah, itu harus dibedakan itu. Jadi enggak disyaratkan harus merdeka. Enggak disyaratkan harus apa? Laki-laki. Mau laki-laki, perempuan, merdeka atau budak kalau dia paham masalah ilmu riwayat, kemudian dia barakallahu fikum menjarah ataupun menta'dil ya, atau memberikan tazkiyah tadi itu, maka diterima. Mahum insyaallah? Naam. Berikutnya idza istama'a fi syakhsin jarhun wa ta'dilun. Nah, sekarang kalau satu orang perawi terkumpul padanya jarah wa ta'dil. Ada yang mengkritik dia, ada juga yang memberikan rekomendasi kepada dia. Paham belum ini? Contohnya si A dijarah oleh si C. Si A ini kadzdzab katanya. Si B mengatakan dia thiqah. Berarti si A terkumpul padanya apa? Jarah wa ta'dil. Ada yang menjarah, ada yang menta'dil. Ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan kadzdzab. Nah, ini bagaimana solusinya kita lihat. Fal jarhu muqaddam. Ini perhatikan baik. Maka jarah lebih didahulukan. Ucapan yang kadzdzab tadi lebih didahulukan. Kenapa? Karena dia ada tambahan ilmu gitu loh. Ketika dia mengatakan dia itu kadzdzab, itu sebabnya kenapa? Ada enggak buktinya? Paham belum? Karena kalau ta'dil itu kan melihat dohirnya saja, kita lihat. Li'anal mu'addil, ya kan? Li'anal mu'addil yukhbir amma dhahara min halihi, ya kan? Dikarenakan orang yang memberikan rekomendasi, orang yang memuji, itu dia hanya mengkabarkan tentang apa yang nampak dari keadaan dia, dohirnya saja. Paham belum ini? Nah, dohirnya saja. Wal jarih, sedangkan orang yang mengkritik, yang menjarah tadi itu yukhbir an batinin khafiyyin 'anil mu'addil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa artinya? Kalau orang yang menjarah tadi itu dia mengkabarkan tentang sesuatu batin yang tersembunyi, yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang yang memberikan rekomendasi tadi itu. Paham belum? Yang satunya mengatakan perawi ini thiqah katanya. Nah, kemudian yang menjarah mengatakan dia kadzdzab. Yang kadzdzab ini berarti menunjukkan ada tambahan ilmu. Karena apa? Karena dia seakan-akan tahu isi hatinya itu, seakan-akan ya. Ternyata benar. Dia menampakkan dohirnya di hadapan orang, seakan-akan dia enggak berdusta, tapi ternyata setelah praktek amalannya dalam meriwayatkan hadis banyak yang dia berdusta dalam meriwayatkan. Sehingga apa? Orang yang menjarah ini karena dia punya bakat, punya ilmu, dia sudah barakallahu fikum fannya dalam bidang seperti ini, sudah istilahnya apa? Pakar para cendekiawannya dalam masalah jarah wa ta'dil ini, ketika dia menjarah, maka dia apa? Diterima jarahnya. Karena dia ketika menjarah itu enggak sembarangan. Pasti dia punya bukti. Kenapa kok dia berani mengatakan kadzdzab? Padahal si fulan dia mensikohkan. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Contohnya tomat di warung atau di toko, ada yang mengatakan tomatnya bagus-bagus itu. Dia melihat secara apa? Zahirnya, ternyata ada yang disembunyikan di paling bawah. Yang tahu ini orang-orang yang neliti. Yang neliti ini menjarah. Dia mengatakan enggak benar itu. Tomatnya banyak yang busuk. Berarti menjarah enggak nih? Menjarah. Yang diterima yang mana kira-kira? Yang menjarah atau yang menta'dil? Yang menjarah. Karena menjarah itu ada tambahan ilmu gitu loh. Apa tambahan ilmunya? Dia datang langsung, memang yang di atas bagus, tapi yang bawahnya itu jelek. Sama dia dicampur, dioplos. Paham ya? Sehingga apa? Orang nampaknya bagus. Itu loh. Jadi ini penting sekali ini. Nah, kalau terkumpul pada seseorang ada sesuatu, misalkan kalau masalah dunia sesuatu ya, kalau dalam masalah hadis seorang perawi kok terkumpul ada yang mensikohkan, ada yang mendhaifkan, maka yang mendhaifkan ini perlu kita barakallahu fikum terima karena dia punya tambahan ilmu. Dia mengkabarkan sesuatu yang batin. Yang batin itu sesuatu yang tersembunyi dari orang yang memberikan rekomendasi tadi itu. Mungkin dia enggak tahu gitu loh. Nah, dan orang yang berjarah otomatis lebih tahu karena dia berani mengatakan dhaif. Paham maksudnya ya? Berani mengatakan dhaif. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Mahum insyaallah. Ya, naam. Jadi kalau idza istama'a baina al-jarh wa ta'dil fi syakhsin wahid,
Apabila berkumpul antara jarh dan ta'dil dalam satu orang, maka mana yang didahulukan tadi? Jarahnya. Karena jarah itu seakan-akan punya tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh orang yang menta'dil atau mu'addil tadi itu. Naam. Qala al-Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi rahimahullah, ma'ruf ini termasuk imam jarh wa ta'dil. Wa yustafna min dzalika min taqdimil jarh ala ta'dil. Terkadang kata beliau dikecualikan dari kaidah yang tadi itu. Tadi itu kan kita mendahulukan apa tadi? Mendahulukan jarahnya, ya enggak? Mendahulukan jarahnya. Nah, dikecualikan dari itu kata beliau dikecualikan mendahulukan jarah daripada ta'dil suratan, dua bentuk. Dua bentuk ini dikecualikan. Ihdahuma yang pertama, idza ayyana al-jarihu sababan fanafahu al-mu'addil bi tariqin mu'tabar masyaallah. Kalau orang yang mengkritik ini menentukan sebabnya. Jadi dia mengatakan fulan dhaif. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena seperti ini. Karena dia itu, nah barakallahu fikum, kalau meriwayatkan hadis dia tidak apa? Tidak sesuai dengan apa yang dia ambil. Paham ya? Nah, itu kata siapa? Kata yang menjarah tadi itu. Tapi tiba-tiba fanafahul mu'addil. Orang yang memberikan rekomendasi yang mengatakan fiqh tadi itu, dia meniadakan, enggak benar itu. Bahkan apa itu dulu, memang dulu. Dulu ketika awal kali dia mencari ilmu memang kayak gitu. Tapi setelah dia belajar, berjalannya waktu, akhirnya dia semakin kuat hafalannya. Jadi dia punya hujjah yang menta'dil ini, yang mengatakan fiqh ini. Contohnya ginilah. Nah, barakallahu fikum. Antum pernah belajar di pondok si A. Belajar di pondok si A. Dulu antum terkenal di pondok si A itu suka bikin gaduh lah, kemudian hafalannya lemah, nah kemudian enggak tahu apa-apa. Akhirnya muncullah jarah dari pondok si A. Si fulan bagaimana? Yang enggak ada di sini aja ya, Mahmud. Mahmud itu bagaimana? Kata di pondok si A itu, kata gurunya, Mahmud itu dhaif katanya. Kemudian si A ini ternyata apa? Ternyata orang ini, Mahmud ini pindah pondok ke pondoknya si B. Di pondok si B, masya Allah semangat dia, rajin belajarnya. Pagi belajar, sore belajar, siang belajar, malam belajar, tidur pun juga tepat waktunya misalkan. Akhirnya dia apa? Menguasai semua ilmu dia. Yang dulunya hafalannya lemah langsung, masya Allah naik derajatnya dia. Hafalannya mutskin. Begitu tanya langsung jawab, belum ditanya pun jawab duluan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, saking mutskinnya hafalannya itu ya. Nah, akhirnya apa? Guru yang ada pondok si B ini mengatakan siqah. Paham ya? Nah, berarti si B, pondok si B ini akan apa? Akan menjelaskan hujahnya. Karena pondok si A mengatakan Mahmud dhaif. Dibantah sama si B tadi yang mu'addil mengatakan enggak, dia siqah. Lah kenapa siqah? Dhaif itu kan dulu. Gitu loh. Dulu memang ketika di pondok si A memang dhaif dulu, tapi sekarang sudah siqah dia. Hafalan sudah kuat sekarang. Nah, itu. Paham belum? Bentuk yang seperti itu dia menyebutkan alasan yang dianggap itu bisa terkalahkan jarahnya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, si fulan tuh enggak beres orangnya. Lah kenapa? Dulu suka mendem di mabuk-mabukan dia. Dulu, sekarang udah baik. Nah, sekarang yang menyebutkan sekarang udah baik ini namanya apa? Mu'addil. Ini didahulukan di sini karena dia menyebutkannya dengan apa? Dengan hujjah yang nyata yang sekarang dia saksikan. Kalau dulu, yang namanya dulu orang punya masa lalu enggak? Punya masa lalu gitu loh. Itu maksudnya. Mohon insyaallah. Naam. Kita lihat di sini kata beliau bi anqal mu'addil tadi mengatakan qatala fulanan zulman yauma kadza. Ya, ini nah barakallahu fikum. Naam, maksudnya apa apanya? Yang jarah tadi mengatakan perawi fulan ini telah membunuh si fulan dengan cara zalim pada hari ini. Ingat-ingat ini ya. Orang yang jarah tadi mengatakan si fulan ini telah membunuh si fulan, perawi ini telah membunuh si fulan dengan pembunuhan secara zalim pada hari ini. Ini ucapan yang mengkritik, yang menjarah. Faqala mu'addil ra'aituhu hayyan ba'da dzalik. Ini. Ya, ucapannya sangat halus sekali. Nah, barakallahu fikum. Bahkan aku melihat setelah dibunuh hidup orangnya. Maksudnya itu dibohong gitu loh. Yang dia anggap dibunuh itu ternyata itu enggak dibunuh benar, ternyata enggak dibunuh. Bahkan ada di hadapan dia gitu loh. Paham ya? Jadi yang mengkritik tadi terkalahkan dengan apa? Ta'dilnya ini. Kenapa terkalahkan? Karena yang dikatakan si fulan malah membunuh si fulan dengan cara zalim tadi itu. Ternyata yang dibunuh itu ada di hadapan orang yang mentakdil tadi itu. Dia mengatakan ra'aitu hayyan ba'da dzalik. Aku melihat setelah dia bunuh hidup kok. Maksudnya itu pembunuhan itu enggak benar gitu loh. Paham ya? Ditiadakan oleh orang mu'addil yang telah memberikan rekomendasi ini. Nah, ini seperti ini kuat sekali. Karena dia punya bukti. Ternyata apa yang dikatakan dibunuh itu ternyata masih hidup gitu loh. Seperti itu. Au qala atau contoh yang lain.
Ini yang menjarah mengatakan kanal qatilu fi dzalikal waqt indi. Paham ya? Atau dengan kata yang lain, apanya? Tadi yang jarah mengatakan apa yang jarah tadi? Mengatakan perawi ini telah membunuh si fulan dengan kedzaliman pada hari ini, dibantah oleh mu'addil. Bahkan aku melihatnya hidup setelah itu. Melihat orang yang dibunuh ini hidup katanya. Ini berarti menunjukkan dia punya tambahan ilmu itu ya. Atau dia mengatakan kanal qatil fi dzalikal waqt indi. Ini. Atau perawi tersebut yang telah membunuh itu pada waktu tersebut ada di sisiku. Maksudnya itu yang menjarah tadi itu bohong berarti buktinya. Buktinya kenapa buktinya? Dia mengatakan si fulan itu telah membunuh si fulan dengan kedzaliman pada hari Sabtu. Padahal hari Sabtu itu si fulan yang dikatakan membunuh tadi itu ada di sisi orang yang mu'addil yang memberikan rekomendasi ini. Dia mengatakan apa? Kanal qatil fi dzalikal waqt indi. Pada waktu itu yang dikatakan membunuh itu ada di sisiku. Berarti otomatis pembunuhannya enggak benar gitu loh. Paham belum? Nah, paham maksudnya ya? Si Jarah mengatakan Mahmud telah membunuh si fulan dengan cara zalim pada hari Sabtu. Yang memberikan rekomendasi, yang mengatakan Mahmud adalah thiqah, dia mengatakan bahkan Mahmud pada waktu itu hari Sabtu di rumahku. Berarti menunjukkan pembunuhan terjadi enggak ini? Enggak terjadi gitu loh. Orang ini mau bohong, yang menjarah mau bohong. Mau merusak kedudukannya Mahmud. Dibantah oleh mu'addil orang yang memberikan rekomendasi tadi. Bahkan hari Sabtu tersebut Mahmud itu di rumahku. Berarti Mahmud enggak melakukan apa-apa gitu loh. Paham maksudnya? Nah, itu seperti itu. Kalau paham ya alhamdulillah ya. Kita lihat. Fa innahuma yata'aradun. Maka kedua perkara tersebut yata'aradun, yaitu bertabrakan, berseberangan. Maksudnya bagaimana? Dikatakan membunuh tapi padahal enggak ada pembunuhan. Paham ya? Dikatakan membunuh padahal tidak ada pembunuhan. Ya, pastikan matanya melek ya. Ya, nah barakallahu fikum. Ya, kalau ngantuk wudu, kita lihat sini. Ayo, kalau ngantuk wudu. Ya, nah. Kita lihat situ. Asani yang kedua, idza ayyana al-jarihu sababan faqala al-mu'addil. Ayo, sekarang kalau yang menjarah ini memastikan juga, menentukan juga sebabnya, faqala al-mu'addil. Mu'addil mengatakan taba'anhu wa hasunat taubatuhu. Ini yang sebenarnya sebutkan tadi itu. Paham belum? Jadi yang menjarah mengatakan si fulan ini kadzdzab. Lah kenapa? Dia tuh orang yang suka mabuk, suka mendem, suka minum minuman khamr, suka mabuk-mabukan, suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Ayo. Yang mu'addil yang memberikan rekomendasi mengatakan dia bagus kok thiqah. Lah kok bisa? Dia sudah tobat. Dia sudah tobat dan bagus taubatnya. Yang diterima yang mana kira-kira ini? Yang menjarah atau yang menta'dil? Yang menta'dil, karena menta'dil dia punya hujjah itu loh. Dia sudah tobat dan bagus taubatnya. Paham belum? Karena yang sebagaimana sebutkan itu seseorang itu tidak terlepas dari masa lalu. Tidak terlepas dari masa lalu, ya enggak? Sehingga masa lalu enggak usah diungkit-ungkit, sekarang ini yang kita hukumi itu loh. Nah, kan mu'addil ini kan menghukumi yang sekarang gitu loh. Na'am, seperti itu. Kita lihat di sini. Kata mu'addil, kata orang yang memberikan rekomendasi, taba'anhu, dia dah tobat. Hasunat taubatu, bagus taubatnya. Fa yuqaddam at-ta'dil, maka di sini didahulukan ta'dilnya li anna ma'ahu huna ziyadatu ilmin, karena dia memiliki tambahan ilmu. Memiliki apa tambahan? Ilmu. Kenapa kok dikatakan memiliki tambahan ilmu? Karena kalau dia enggak punya tambahan ilmu, dia akan diam, enggak bicara gitu loh. Si Mahmud ini dikritik gitu loh. Mahmud Abdul Ghafur. Mahmud ini dikatakan oleh pondok yang pertama itu, pondok si A mengatakan Mahmud ini kadzdzab. Mahmud ini pendusta. Mahmud dhaif, lemah hafalannya. Lah kok bisa? Dulu waktu mondok di sana seperti ini, enggak pernah murojaah, enggak pernah menghafal. Suruh murojaah malas, menghafal malas akhirnya. Nah, ternyata Mahmud ini sudah pindah dari pondok sana pindah ke pondok si B itu loh. Di pondok si B semangatnya luar biasa. Paham ya? Hafalannya kuat, Masya Allah, semua pun dihafal. Kemudian apa ditanya pun langsung jawab. Paham ya? Intinya dia hafalnya kuat, enggak seperti waktu di pondok si A. Si B ini yang punya pondok memberikan takdil. Mahmud thiqah. Mahmud qawiyun fil hifdz. Mahmud, nah, dipuji terus. Paham ya? Nah, dia menyebutkan bantah sama si A tadi itu. Itu kan dulu gitu. Sekarang tidak seperti dulu lagi. Nah, itu yang lebih kuat yang mana? Yang mu'addil, karena dia punya tambahan ilmu. Yang sekarang ini yang dia hukumi. Paham maksudnya? Nah, jadi jangan sampai gagal paham ya. Ayo, Pak. Kama hakau Rafi'i an jama'atin minhum Ibnu Sabbagh wa jazama bihi Ar-Rafi'i fil Muharrar wa Nawawi fil Minhaj.
Nah, barakallahu fikum itu kitabnya. Yang jelas kesimpulannya, nah barakallahu fikum dalam dua keadaan tadi itu, na'am barakallahu fikum, maka didahulukan ta'dil daripada jarah. Tapi kalau hukum globalnya, ingat-ingat hukum globalnya, kalau ada pada seorang jarah dan ta'dil, maka lebih kita dahulukan jarahnya daripada ta'dilnya. Karena ta'dil itu, nah barakallahu fikum, hanya menyebutkan yang zahir pada keadaan dia. Sedangkan sedangkan menjarah itu punya apa? Punya tambahan khusus karena dia mengetahui seakan-akan perkara yang tersembunyi dia tahu. Ini kalau apa? Ini hukum globalnya. Tapi dikecualikan dua keadaan tadi itu. Paham maksudnya ya? Kalau orang punya masa lalu, yang masa lalu jangan dihukumi. Tapi yang sekarang ini kalau semakin bagus, yang dihukum yang terakhir. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau jarahnya ini mengungkit masa lalu, ta'dilnya yang dihukumi sekarang, yang sekarang lebih bagus, ta'dil didahulukan. Seperti itu. Mahum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir. Wal yujzi at-ta'dil 'ala al-ibham, dan tidak dianggap sah memberikan rekomendasi dengan bentuk apa? Ibham, yaitu bentuk na'am barakallahu fikum sesuatu yang samar tidak diketahui. Contohnya, fa idza qala haddatsani thiqah, telah menceritakan kepadaku thiqah. Thiqah itu banyak orang thiqah. Banyak, ini enggak tahu siapa thiqah ini, Mahmud, Hamid, Muhammad, Humaid. Paham ya? Orang kan bingung, haddatsani thiqah, telah menceritakan kepadaku seorang perawi yang thiqah. Nah, perawi yang thiqah ini siapa? Mahmud, Hamid, Humaid, atau siapa? Kan itu. Ini berarti menunjukkan apa? Menta'dil tapi bentuknya apa? Ibham, enggak disebutkan namanya. Au nahwu dzalik, atau yang semisal itu, muqtasiran alaihi lam yaktafi bih. Dia mencukupkan dengan thiqah tadi itu, enggak dikatakan kata beliau apa? Lam yaktafi bih, enggak cukup seperti itu. Wa li'annahu qad yakunu thiqatan indahu wa ghairuhu indahu wa ghairuhu qad ta'ala ala jarhihi bima huwa jarihun indah au bil ijma'. Kenapa kok enggak dianggap seperti ini? Karena nanti ada kemungkinan mungkin thiqah menurut dia gitu loh. Tapi menurut ulama yang lain tidak thiqah, bahkan dhaif, ya enggak? Tapi kalau disebutkan namanya kan apa? Haddatsana Mahmud wa thiqah, kata dia. Kata dia ya, ternyata yang lainnya ini sudah para cendekiawan, para pakar dalam bidang jarh wa ta'dil ngecek ini Mahmud kok dikatakan thiqah. Mahmud ini kadzdzab, Mahmud ini. Karena ketahuan namanya. Tapi kalau haddatsani thiqah, telah menceritakan kepadaku seorang perawi yang thiqah. Ini kan umum. Yang mana perawi yang thiqah? Siapa namanya? Sebutkan namanya. Jangan-jangan Mahmud. Paham ya maksudnya? Ternyata benar setelah ditelusuri Mahmud, ternyata padahal Mahmud ini kadzdzab misalkan. Paham maksudnya ya? Fungsinya menyebutkan nama itu penting biar bisa ditelusuri. Itu. Fa yahtaju ila an yusammiyahu hatta yu'raf. Maka dibutuhkan untuk memberikan nama sampai benar-benar diketahui. Bal idrabuhu an tasmiyatihi muribun yuqi'u fil qalb taraddudan fi. Bahkan nah barakallahu fikum, menyembunyikan tentang penamaan tadi itu membuat keraguan yang bisa menimbulkan pada hati seseorang itu kebimbangan. Paham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum, seperti itu. Wa riwayatul adl an man sammahu lam yakun ta'dilan. Nah barakallahu fikum. Jadi yang pertama sudah kita selesaikan tadi. Kesimpulannya kalau cuma haddatsani thiqah diterima enggak? Diterima enggak? Haddatsani thiqah enggak diterima karena masih apa? Dia menyebutkan dengan lafaz yang masih mubham, enggak disebutkan siapa thiqah ini. Jangan-jangan thiqah menurut dia, tapi menurut yang lain tidak thiqahan itu. Sehingga harus tahu namanya dulu, siapa namanya, Mahmud atau Hamid. Kalau Hamid benar-benar thiqah, tapi kalau Mahmud misalkan, ini misal aja ya, maka dia dhaif. Oleh karena itu butuh yang namanya penyebutan nama agar bisa diketahui. Yang terakhir tadi apa? Wa riwayatul adl an man sammahu lam yakun ta'dilan. Riwayat seorang perawi yang memiliki sifat adalah, tapi riwayat itu dari orang yang menamakan dia sendiri. Paham belum? Si A ini meriwayatkan dari si B. Si B ini yang menjuluki si A bahwasanya dia memiliki sifat adalah. Itu enggak dikatakan ta'dil. Karena khawatirnya dia ada semacam kesepakatan atau kompromi. Paham ya? Dia diperintahkan untuk mentakdil dia biar hasil terima. Jadi nunggu yang mentakdil orang lain dulu. Paham belum? Kecuali kalau yang mentakdil itu orang terpercaya, Imam Bukhari atau yang semisalnya, itu lain lagi. Hukum globalnya kalau riwayat seorang perawi yang adil, paham ya? Tapi adilnya ini, adalahnya ini dapatnya dari orang yang menamakan dia. Si A ngambil riwayat dari si B. Si A ini dihukumi sama si B memiliki sifat adalah. Nah, ta'dilnya si B kepada si A ini enggak dianggap. Kenapa enggak dianggap? Karena dikhawatirkan ada semacam
kesepakatan gitu loh ya, mentakdilnya itu. Jadi nunggu yang takdil orang lain gitu loh, biar nanti nampak benar-benar memiliki sifat adalah enggak dia itu. Paham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fiikum. Contohnya antum. Antum misalnya tasmi' Al-Qur'an. Si A sama si B teman akrab. Si A ngomong, "Nanti kalau hafalan jelek, tulis bagus ya." Iya katanya. Nah, nanti takdilnya dari yang nasmi' tadi itu bagus tadi itu enggak diterima. Karena ada unsur kompromi tadi loh. Unsur kesepakatan itu ya. Sampai benar-benar yang mentakdil itu orang lain sehingga nampak benar-benar orangnya bagus hafalannya misalkan. Paham maksudnya nih? Nah, seperti itu. Kita cukupkan dulu ya karena masih panjang. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.